Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date ya seputar P3K 2024. Masih sama ya informasinya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada info yang menarik dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Di sini ada kabar gembira sih Bapak Ibu ya, percepatan CASN 2024. Alhamdulillah, ribuan P3K 2024 ini bisa bernapas lega karena honorer sabar dulu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang P3K tahap 1 yang sudah dinyatakan lulus itu ada kabar yang menarik ya. Karena di beberapa daerah itu sudah dinyatakan untuk dipercepat ya. SK-nya itu maksimalnya Oktober. Tetapi untuk daerah yang sudah siap ya udah langsung aja berikan. Bisa aja 1 April juga bisa Bapak Ibu ya. SK 1 April 2024 karena Pertek 2025 kalau Perteknya sudah siap dan itunya siap ya udah langsung saja SK. Itu instruksi langsung dari BKN. Nah, salah satunya dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu ya. Bengkulu. Pengangkatan CPNS dan P3K Mukomuko tahap 1 ini alhamdulillahnya itu dipercepat Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya dari TVRI Bengkulu. Kita coba sepil beritanya. Dipercepat sebulan sebelum pengangkatan, mereka sudah menerima SK pengangkatan. Sudah menerima SK ya Bapak Ibu ya. Sampai dengan ini pernyataan resmi dari Kepala Bidang Pengadaan Pengembangan SDM. Informasi terakhir terkait dengan hasil kesepakatan Menpan dan DPR yang kemudian ditindaklanjuti oleh BKN, dan BKN sudah menyurati seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah per tanggal 8 Maret 2025 kemarin. Kemudian juga mereka menyampaikan jika ada instansi yang sudah melakukan pelantikan atau pengangkatan P3K sebelum ketentuan ini. Kalau sudah siap ya langsung saja. Seperti itu instruksinya Bapak Ibu. Dan ketentuan yang terbaru. Meskipun sudah ada keterangan dari Kementerian RB terkait jadwal pengangkatan, di sini memang BKPSDM sudah masih Kabupaten Mukomuko ini sudah bisa menyerahkan SK ya, karena memang ada kebijakan khusus ya kan dari BKN maupun Menpan. Itu kalau pemerintah sudah siap ya sudah langsung aja di SK-kan, karena di situ paling lambatnya itu Oktober. Kalau sebelum Oktober sudah beres ya udah malah alhamdulillah seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kabar datang dari Bekasi ya. Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bakal melantik ada 9.051 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Rabu 26 Maret 2025. Hari ini Bapak Ibu ya. Tentunya ribuan P3K ini akan disumpah setelah dinyatakan lulus tahapan seleksi yang berlangsung pada akhir tahun lalu. Kami tengah mempersiapkan teknis pelaksanaan pelantikan tahap pertama yang rencananya akan dihadiri oleh Kepala Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara. Kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Bekasi, Bapak Endin Samsudin di Cikarang, Senin kemarin. Luar biasa Bapak Ibu ya, mantap. Nah tentunya adapun para P3K 2024 tersebut terdiri dari formasi jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Dan pengambilan sumpah atau janji P3K sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan berjalan lancar, katanya. Kabupaten Bekasi menjadi daerah pertama nih di Jawa Barat yang mempercepat pelantikan P3K sesuai instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, mantap. Oke. Nah tentunya Bapak Endin ini juga berharap Bapak Ibu ya, setelah tahap pertama pekan ini, tentunya akan dilanjut pelantikan tahap kedua. Bisa segera dilakukan agar tidak ada lagi pegawai honorer di lingkungan Pemkab Bekasi di penghujung tahun ini. Dan karena Kabupaten Bekasi ini menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang melantik P3K dengan jumlah yang cukup besar. Kami berharap proses ini juga berjalan lancar. Target kami sebelum November 2025 seluruh pegawai honorer sudah terselesaikan. Luar biasa, gercep sekali Bapak Ibu ya untuk Bekasi, luar biasa. Ya, daerah pertama di Jawa Barat dan melantik P3K-nya cukup banyak sekali ya, luar biasa. Bahkan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa pengangkatan P3K tahap pertama itu paling lambatnya itu dilakukan di Oktober 2025. Sesuai kesiapan masing-masing daerah. Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran belanja pegawai dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB serta BKN Regional 3 Jawa Barat untuk memastikan kelancaran di pelaksanaannya.
Nah, segala persiapan baik finansial maupun teknis sudah kami siapkan. Tidak ada alasan untuk penundaan. Mantap jiwa. Oke, mantap Bapak Ibu ya. Dipercepat. Bahkan seperti diketahui, seleksi P3K tahap kedua di Kabupaten Bekasi diikuti oleh 4.700 pelamar untuk mengisi 1.046 formasi yang tersedia. Bagi yang tidak lolos seleksi akan masuk dalam skema P3K paruh waktu dengan status ASN juga. Bahkan P3K paruh waktu itu tetap diberikan NIPPPK. Jika nanti anggaran mencukupi, kami akan mengusulkan formasi tambahan agar mereka juga bisa menjadi P3K yang penuh waktu. Luar biasa. Semoga nanti ini bisa diaplikasikan di kabupaten-kabupaten lain ya tentunya Bapak Ibu ya. Dan tentunya untuk update NIPPPK itu masih sama ya Bapak Ibu ya. Terakhir yang update adalah BKN 2 Surabaya. Tentunya tanggal 25 Maret 2025. Untuk 26 Maret masih belum ada Bapak Ibu ya. Tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk formasi teknis ada, nakes guru juga ada. Sedangkan di sini kita coba sebutkan untuk teknis itu sudah banyak yang 100% Bapak Ibu ya. Karena di sini untuk di rata-ratanya kalau BKN 2 Surabaya ini persentasenya itu sudah lebih dari 60%. Jadi persentase selesai itu 63,21%. Nah, proses publikasinya ada 7.300 dan ACC pertetnya sudah 14.000. Jadi kurang dikit ya Bapak Ibu untuk mencapai 100%. Nah, tentunya ini dari masing-masing daerah sudah ada Bapak Ibu ya. Sumeneb, Probolinggo, Pamekasan dan lain sebagainya. Teman-teman pantengin aja di sosmednya kantrek BKN masing-masing Bapak Ibu ya. Karena memang sudah ada instruksi memang harus dipercepat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah tentunya untuk di BKN pusat ini juga ada Bapak Ibu ya, mungkin ada yang membutuhkan teman-teman bisa searching aja di BKN pusat, nanti langsung aja scan barcode-nya. Nanti akan diarahkan ke spreadsheet, teman-teman bisa download aja. Ini lengkap Bapak Ibu ya untuk CPNS, ada P3K guru, ada P3K teknis, ada P3K kesehatan. Dan ini sudah ada rinciannya. Kalau di CPNS itu ada selesai praktek ya kan. Ini yang penting adalah selesai prakteknya ini. Kalau di CPNS itu masih nol, rata-rata masih nol ya untuk di kementerian Bapak Ibu ya. Ini CPNS, ini kabupaten juga ada yang luar biasa sih, ada 91, ini berarti kurang 9 ya Bapak Ibu ya. 19, tapi kebanyakan masih nol kalau CPNS. Kalau P3K guru juga sama sih Bapak Ibu ya, masih nol karena mungkin dibutuhkan langkah lagi ya untuk sinkron ke Dapodiknya, pengecekannya. Tapi untuk Garut ini luar biasa 600.599 dan sudah ACC perteknya itu 468. Meskipun memang banyak sekali yang nol. Bahkan di sini Bekasi luar biasa ya, memimpin ya. Bekasi di sini 3.300 sudah ACC pertek dari 3.700. Ya, luar biasa. Memang Bekasi paling gercep seprovinsi Jawa Barat itu paling gercepnya itu adalah Bekasi. Nah tentunya Bapak Ibu ini perhatikan memang sudah ada instruksi sih dari pihak BKN untuk segera menuntaskan dan batas akhirnya kalau Oktober itu P3K. Kalau CPNS itu Juni 2025. Nah, tentunya memang harus dilaksanakan dengan baik ya oleh Pemda. Dan Kepala BKN juga mendorong nih komitmen instansi terhadap kesepakatan jadwal penetapan NIP terbaru. Bahkan di Kabupaten Mukomuko sudah melantik ya penyerahan SK sudah dilaksanakan karena memang sudah siap Pemdanya seperti itu. Seperti di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, kita coba sebutkan. Ini sudah pernyataan resmi dari Kepala BKN ya. Dalam kesempatan ini kita perlu berkomitmen dan ya Bapak Ibu ya. Sungguh untuk CPNS batas akhirnya adalah Juni. Ini batas akhir. CPNS itu Juni. Untuk P3K batas akhirnya adalah Oktober. Ini siap, yang perlu percepatan dari kita karena kalau sehingga itu batas akhirnya ya Pak, bukan berarti harus Oktober ya. Kalau sebelum itu ya yang ini ada 211 instansi. Teman-teman minta sepilkan. Ini yang perlu kamu kan juga belum nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini tidak disebutkan ya itu instansinya 211 ini. 16 instansi belum melaksanakan CAT, 182 instansi mengajukan perpanjangan waktu untuk penerbitan NIP, CPNS, dan P3K, dan ada 13 instansi yang membatalkan kemudian
menunda seleksi Menunda seleksi. P3K untuk ikut di Tahap dua. kedua. Nah, Oleh jadi ini karena perlu itu, rekan-rekan perlu semuanya dipertegas segera ya melakukan dari Kepala BKN dan Menpan ini harus istilahnya memberi surat resmi ya kepada daerah-daerah yang katanya belum menyelesaikan ya untuk tahap 1. P3K bisa terpenuhi semuanya. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang harus ada instruksi tegas ya dari pihak Kepala BKN maupun Menpan supaya nanti Pemda itu juga gercep ya untuk menyelesaikan pertek, mengajukan pertek dan meng-ACC dan memberikan SK tentunya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Purkon Bapak Ibu ya. Stay tune aja di channelnya Kak Purkon, insya Allah ada informasi-informasi yang up to date setiap harinya. Salam semangat terus dari Kak Purkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.